Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan tentang dasar-dasar estetika, prinsip dan unsur-unsur seni rupa. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjabarkan terlebih dahulu peta konsep dari materi yang akan dipaparkan. Di sini babnya adalah dasar-dasar estetika, prinsip dan unsur-unsur seni rupa, di mana dari bab ini mencakup atau membagi lagi menjadi 3 subbab. Yang pertama ada dasar-dasar estetika, di mana di dalamnya akan membahas tentang pengertian estetika dan unsur-unsur estetika. Kemudian subbab kedua ada prinsip-prinsip seni rupa, di mana ada 6 prinsip. Yang pertama ada prinsip kesatuan, kedua prinsip keseimbangan, kemudian yang ketiga ada prinsip irama, keempat ada prinsip penekanan, yang kelima ada prinsip proporsi, dan yang terakhir ada prinsip keselarasan. Subbab terakhir ada unsur-unsur seni rupa, di mana ada 8. Yang pertama ada garis, kemudian bidang, warna, titik, gelap terang, tekstur, ruang, dan bentuk. Yang pertama dari dasar-dasar estetika itu ada pengertian dari estetika. Estetika itu sendiri pada dasarnya terkait dengan beberapa masalah seperti keindahan, seni, ekspresi, bentuk, serta pengalaman estetis. Secara garis besarnya, estetika itu bisa digolongkan menjadi 2, yaitu ada estetika alami dan estetika buatan manusia. Estetika alami ini tidak bisa dibuat oleh manusia, misalnya gunung, laut, atau sesuatu wujud keindahan akibat peristiwa alam seperti pelangi dan sebagainya. Sedangkan estetika yang diwujudkan oleh manusia ini pada umumnya disebut sebagai benda-benda yang memiliki nilai seni, seperti lukisan, patung, dan sebagainya. Estetika yang dipahami pada umumnya sebagai sebuah keindahan seni atau sesuatu bentuk atau objek menjadi sebuah keindahan karya seni rupa. Namun, ada juga pengertian keindahan yang berkaitan dengan apa yang setiap orang mengalami dan merasa terpesona dan kagum terhadap apa yang dirasakan, baik yang ada pada dirinya maupun apa yang dialami orang lain. Hal itu dikarenakan merasa dan melihat apa yang dilihat sebagai bagian objek yang dianggap indah. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur estetika. Ada 3 unsur yang menyusun estetika. Yang pertama ada wujud. Apa sih wujud itu? Nah, istilah wujud dapat diartikan sebagai sesuatu yang nampak dengan mata atau visual, maupun sesuatu yang terdengar oleh telinga atau akustis, yang dapat diteliti dengan analisa, dibahas tentang komponen-komponen yang menyusunnya, serta dari segi susunannya itu sendiri. Selain itu, dapat juga berarti sesuatu yang dapat dipersepsi dengan mata atau telinga. Wujud dapat terdiri dari bentuk. Nah, apa sih bentuk itu? Bentuk adalah susunan titik, garis, bidang atau unsur yang mendasar, struktur sebagai cara menyusun unsur-unsur dasar yang telah tersusun hingga berwujud. Yang kedua, ada bobot. Bobot atau juga dapat disebut sebagai isi dari suatu benda, bukan hanya semata-mata yang dapat dilihat, tapi juga dapat dirasakan dan dihayati maknanya. 3 aspek dari bobot yakni suasana, gagasan, dan pesan. Yang terakhir ada penampilan. Apa sih penampilan itu? Yang dimaksud dengan penampilan adalah cara penyajian sesuatu kepada pengamat atau penikmatnya. Aspek-aspeknya adalah bakat, keterampilan, sarana, atau media. Prinsip-prinsip seni rupa ini yang pertama ada prinsip kesatuan, yang kedua keseimbangan, yang ketiga ada irama, yang keempat ada penekanan, kelima ada prinsip proporsi, lalu selanjutnya ada keselarasan, dan yang terakhir ada prinsip komposisi.
Yang pertama, prinsip kesatuan. Nah, untuk mendapatkan suatu kesan kesatuan yang lazim, disebut unity, memerlukan prinsip keseimbangan, irama, proporsi, penekanan, dan keselarasan. Nah, antara bagian yang satu dengan yang lain, itu merupakan suatu kesatuan yang utuh, saling mendukung, dan sistematik membentuk suatu karya seni. Nah, dalam penerapannya, pada bidang karya seni rupa maupun kriya, prinsip kesatuan ini menekankan pada pengaturan objek atau komponen objek secara berdekatan, atau penggerombolan unsur atau bagian-bagian. Yang kedua itu ada prinsip keseimbangan. Nah, prinsip keseimbangan itu berkaitan dengan bobot. Pada karya 2 dimensi, prinsip keseimbangan ditekankan pada bobot kualitatif atau bobot visual. Artinya, berat ringannya objek hanya dapat dirasakan. Sedangkan pada karya 3 dimensi, prinsip keseimbangan itu berkaitan dengan bobot aktual atau sesungguhnya. Yang ketiga itu ada prinsip irama. Nah, irama dalam karya seni dapat timbul jika ada pengulangan yang teratur dari unsur yang digunakan. Nah, irama dapat terjadi pada karya seni rupa dari adanya pengaturan unsur seperti garis, raut, warna, tekstur, gelap terang secara berulang-ulang. Nah, pengulangan unsur ini bisa bergantian yang biasa disebut irama alternatif. Nah, irama dengan perubahan ukuran atau besar kecil disebut irama progresif. Irama gerakan mengalun atau flowing dapat dilakukan secara kontinu dari kecil ke besar atau sebaliknya. Nah, sedangkan irama repetitif adalah pengulangan bentuk, ukuran, warna yang sama atau disebut monoton. Yang keempat, itu ada prinsip penekanan. Nah, pada seni rupa, bagian yang menarik perhatian menjadi persoalan atau permasalahan prinsip penekanan yang sering disebut prinsip dominasi. Nah, dominasi pada karya seni rupa dapat dicapai melalui alternatif menggerombolkan beberapa unsur, pengaturan yang berbeda, baik ukuran atau warnanya. Nah, seperti misalnya gambar orang dewasa pada sekelompok anak kecil. Nah, warna merah di antara warna kuning. Nah, penempatan dominasi tidak mesti di tengah-tengah, walaupun posisi tengah menunjukkan kesan stabil. Nah, penekanan atau pusat perhatian juga disebut objek suatu karya adalah karya yang dibuat berdasarkan prioritas utama. Nah, karya yang diciptakan paling awal tersebut lebih menonjol dari berbagai objek pendukungnya seperti ukuran, teknik, dan pewarnaannya. Yang selanjutnya itu ada prinsip proporsi. Nah, proporsi itu adalah perbandingan antara bagian-bagian yang satu dengan yang lainnya dengan pertimbangan seperti besar kecil, luas sempit, panjang pendek, jauh dekat, dan yang lainnya. Yang selanjutnya itu ada prinsip keselarasan. Nah, prinsip ini disebut juga prinsip harmoni atau keserasian. Nah, prinsip ini timbul karena adanya kesamaan, kesesuaian, dan tidak adanya pertentangan. Nah, yang selanjutnya itu ada komposisi. Komposisi dalam seni rupa itu berarti susunan. Nah, susunan dari unsur-unsur seni rupa seperti garis, warna, bidang, dan yang lainnya. Baiklah, yang selanjutnya itu penjelasan mengenai unsur-unsur seni rupa. Yang pertama ada garis. Garis merupakan kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan serta memanjang kedua arah. Sifat garis diantaranya yaitu ada panjang, pendek, vertikal, horizontal, rata, zigzag, lurus, lengkung, dan lain-lain. Adapun macam-macam kesan garis itu ada 4. Yang pertama ada garis lurus yang berkesan tegak dan memiliki tingkat ketegasan. Yang kedua ada garis lengkung yang berkesan lembut, garis yang memiliki elastisitas dan kesan luas. Yang ketiga ada garis vertikal dan horizontal yang berkesan tenang atau statis, memiliki sikap dominan terhadap suatu garis. Yang keempat ada garis patah-patah yang berkesan ragu-ragu, namun secara filosofi ini patah-patah merupakan garis yang tidak memiliki volume penuh dalam garis. Contoh garis itu terlihat di gambar. Yang kedua yaitu bidang. Bidang merupakan suatu yang dibatasi oleh garis-garis yang mempunyai panjang dan lebar. Macam-macam bentuk bidang yaitu yang pertama ada bidang geometris, merupakan bidang yang dibuat secara matematika, contohnya seperti lingkaran, segitiga, dan bujur sangkar. Yang kedua itu ada bidang organik yang merupakan bidang yang dibatasi lengkung bebas. Yang ketiga itu ada bidang bersudut, di mana bidang yang dibatasi oleh beberapa garis lurus yang secara matematika tidak saling mengkait. Yang keempat itu ada bidang tak beraturan, bidang yang dibatasi oleh garis lurus dan lengkung yang secara matematika tidak saling terkait. Adapun gambar bidang ini dapat dilihat pada gambar di PowerPoint.
Selanjutnya yang ketiga yaitu ada unsur warna. Warna adalah pantulan cahaya pada mata sehingga mata dapat membedakan beberapa warna yang dilihat sesuai dengan cahaya yang ada di depan mata. Warna juga merupakan campuran dari beberapa pigmen warna yang dihasilkan oleh beberapa benda yang ada di alam, baik itu berupa batu, pasir, tumbuhan, dan atau bahan kimia yang dicampur menghasilkan warna. Warna dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada warna pokok yang terdiri dari merah, kuning, dan biru. Yang kedua ada warna sekunder yang merupakan campuran dari 2 warna primer, contohnya itu seperti orange yang merupakan campuran dari merah dan kuning, serta ungu yang merupakan campuran merah dan biru. Juga ada hijau yang merupakan campuran dari kuning dan biru. Yang kedua itu ada warna tersier yang merupakan campuran warna-warna sekunder. Seluruh warna dari warna-warna sekunder tersebut bila dicampurkan akan terbentuk warna-warna yang baru. Unsur seni rupa yang selanjutnya yaitu ada titik. Titik ini merupakan unsur yang paling dasar. Titik ini dibutuhkan untuk membentuk sebuah garis, bentuk, ataupun bidang. Baik, selanjutnya yang kelima ada gelap terang. Nah, untuk contohnya itu sudah tertera di gambar ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, gelap terang ini terjadi karena pengaruh datangnya sinar yang jatuh pada suatu benda. Dalam menggambar gelap terang, ini bertujuan untuk memberi kesan benda membentuk dimensi, yang dalam pelaksanaannya itu dengan cara menambahkan hitam dan putih. Untuk mendapatkan gelap terang atau cerah suramnya karya seni kriya, itu tidak hanya sebatas dengan tinggi atau rendahnya kedalaman pahatan, namun dapat dilakukan seperti pada seni lukis, yaitu dengan pewarnaan. Kemudian selanjutnya yang keenam ada tekstur. Nah, contoh dari tekstur ini bisa teman-teman lihat juga, gambarnya sudah terpampang. Tekstur adalah nilai raba dari suatu permukaan. Kadang permukaan yang kita raba itu terasa kasar dan kadang juga terasa halus. Nah, ada 2 macam tekstur dalam seni rupa, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata adalah permukaan yang diraba sesuai dengan yang dilihat, dan setelah diraba ternyata memang kasar. Sedangkan tekstur semu adalah permukaan yang diraba tidak sesuai dengan yang dilihat, dan setelah diraba ternyata memang halus. Kemudian yang keenam, ruang dan volume atau isi. Gambarnya sudah tercantum. Nah, ruang dapat berupa bentuk atau gubahan dari 2 atau 3 dimensi. Dapat pula merupakan kesan batas yang dibentuk oleh bidang positif dan negatif. Ruang bagi seorang pelukis umumnya dalam pengertian hayal, karena pelukis bekerja di atas 2 dimensi. Sebaliknya, bagi pematung, ruang adalah ukuran nyata, karena benda yang digunakan dan dikerjakan memiliki volume sebagai wujud ruang yang sebenarnya. Dan yang terakhir, yang ke-8 ada bentuk. Contohnya sudah terpampang, dan bentuk adalah semua unsur rupa tersusun dalam sebuah bentuk, dengan permukaan raut yang memiliki ukuran, warna, dan tekstur barik, permukaan polos, berkurai, licin kasar, kasap, halus, dan dapat memukau indera raba dan mata. Baik teman-teman, itu dia pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.